Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan yang masih Tuhan nyatakan kepada kami sampai dengan pagi hari ini, di mana kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan. Sebelum kami mulai aktivitas kami, izinkan kami terlebih dahulu untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Yehezkiel pasal yang ke-18 ayat yang keempat. Demikian kesaksian firman Tuhan. Sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya. Dan orang yang berbuat dosa itu harus mati. Allah mengenal dan menyelami hati kita. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, sebagai orang tua tentunya kita mengenal dan mengerti serta menyelami hati anak-anak kita, sehingga kita sudah tahu ketika perangainya seperti ini, kita tahu apa maksud dan tujuannya. Ketika perangainya seperti itu, kita tahu apa juga maksud dan tujuannya. Sebagai orang tua saja kita mengenal anak-anak kita. Demikian pula dengan Allah, Tuhan yang kita sembah, Dia mengenal kita. Karena apa? Dikatakan kita adalah milik Allah sebagai pemilik hidup kita, sebagai pemilik hati kita, sebagai penebus hidup kita. Dia mengenal kita dengan sangat baik. Bahkan kalau dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia dikatakan sungguh semua jiwa aku yang punya. Kalau dalam bahasa yang lain, jiwa dan Dia yang memiliki roh di dalam hidup kita. Dia yang memiliki, yang mengenal kita. Bahkan ditunjukkan ada karakteristik jiwa ayah maupun jiwa anak. Karakteristik seorang ayah maupun seorang anak. Dia Tuhan memiliki keduanya. Maka ketika jiwa ayah, mohon maaf, kalaupun ayah mewakili orang tua, tidak berarti ibu tidak terlibat dalamnya. Memang dalam penulisan Yahudi selalu ibu atau laki-laki yang ditonjolkan. Meskipun dalam nats yang lain ada, namun dalam nats ini dipakai kata mewakili dari orang tua, di mana jiwa ayah maupun jiwa anak aku yang punya. Allah yang memiliki, karena Dia yang memiliki, maka akan ada konsekuensi ketika kita lari dari kepemilikan Allah, ketika kita berusaha lepas dari milik Allah. Ketika kita berada menjadi miliknya Tuhan, namun kita berusaha keluar, namun kita berusaha mencari Tuhan yang lain, maka ada konsekuensi sebagaimana dikatakan dalam nats ini. Dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Ketika kita berusaha melepaskan diri, kita berusaha jauh daripada Tuhan, dan kita berbuat dosa, berbuat pelanggaran yang tidak berkenan di hadapan sesama, terlebih lagi di hadapan Tuhan, konsekuensinya dari dosa dan pelanggaran yang kita lakukan, maka kematian yang harus kita terima. Kematian jasmani maupun kematian rohani. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, sebagai milik kepunyaan Allah, kita telah ditebus, diperbaharui, kita telah dijadikan anak-anaknya, sebagaimana Kristus datang ke dunia ini menebus kita dari segala dosa dan pelanggaran kita, sehingga kita dibawa dari alam kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita menjadi milik kepunyaan Tuhan yang telah ditebus di dalam Kristus. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, Laozi, seorang filsuf dari Tiongkok, berkata, mengenal orang lain adalah kecerdasan, mengetahui diri sendiri adalah kebijaksanaan sejati. Bagaimana kita boleh mengenal diri kita sendiri sebagai umat kepunyaan Tuhan, sebagai orang-orang yang dikenal oleh Tuhan dengan baik, bahkan sampai kedalaman hati kita,
Mari kita terus belajar untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Lalu saya berkata, Allah mengenal dan menyelami hati kita, bahkan sampai karakteristik kita Dia ketahui. Mari kita bangun hubungan yang akrab dengan Tuhan, sehingga kita memiliki hati yang takut akan Tuhan. Kita tidak lari dari kepemilikan Tuhan, dan kita menghindarkan diri kita dari dosa dan pelanggaran. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan yang boleh terus bertumbuh, berakar, dan buahnya lebat melalui cara hidup kami. Bahwa kami adalah umat kepunyaan-Mu Tuhan, milik-Mu sendiri, di mana Engkau mengenal hati kami, mengenal karakteristik hidup kami, sehingga ajari kami untuk kami tetap ada dalam lindungan dan genggaman Tuhan. Kami akan mulai hari ini di dalam dan demi nama anak-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.